Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat seperti ini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalimat seperti ini yang kita tahu dalam hidup kita. Jangan melihat buku dari sampulnya. Saudara, kalimat ini merupakan kata-kata yang bijak yang perlu selalu kita bawa di dalam perjalanan pergaulan kehidupan kita. Berapa banyak orang menghakimi atau menilai orang lain berdasarkan tampilan orang itu. Bukankah cara menilai orang seperti itu merupakan blunder yang besar bagi orang yang menilainya? Mengapa? Karena ia menilai orang berdasarkan sistem nilai di dalam pikirannya sendiri. Dia sesungguhnya sedang dibelenggu oleh pikirannya sendiri. Berapa banyak orang celaka atau binasa karena ia terkungkung oleh pikirannya sendiri. Misalnya, ada seorang berpikir bahwa ia adalah orang yang tidak berguna. Akhirnya dia bunuh diri. Padahal keluarganya merasakan bahwa ia seorang yang sangat berharga. Bukankah dia celaka karena pikirannya sendiri? Karena dia tidak peduli dengan kebenaran. Saudara, kita harus menaruh pikiran kita atas dasar kebenaran. Jikalau kita tidak mau dirugikan, dicelakai, atau dibinasakan oleh pikiran kita sendiri. Bagaimana saudara memandang Yesus Kristus? Berapa banyak orang menilai Yesus Kristus berdasarkan pikirannya yang telah diisi oleh berita-berita yang tidak berdasarkan kebenaran, baik secara sejarah maupun secara pengenalan akan siapa Yesus. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca Injil baik-baik akan menolong kita memahami bahwa banyak pendapat manusia itu tentang Yesus sangat bertolak belakang dengan sejarah mula-mula yang dikisahkan oleh Injil. Tulisan tentang Yesus Kristus yang terdekat adalah pada keempat Injil di dalam Alkitab. Apakah kita mau percaya kepada tulisan-tulisan yang jauh dari sejarah, atau kita mau percaya kepada tulisan yang terdekat dengan sejarah itu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, kedatangan Yesus Kristus kurang lebih 2000 tahun yang lalu bukan sekadar
kelahiran seorang manusia Yesus, melainkan kedatangan dan lawatan dari Yang Maha Kudus, yaitu Tuhan Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, kapankah Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri? Ada orang berkata, ketika Yesus dibaptis, maka Roh Allah tinggal di dalam dia. Padahal sesungguhnya Yesus hanya manusia biasa. Apakah betul? Ada orang berkata, Yesus yang mati di kayu salib adalah manusia karena Roh Allah sudah meninggalkan dia. Apakah betul demikian? Saudara, mari kita kembali kepada tulisan yang terdekat dengan sejarah peristiwa Yesus datang ke dalam dunia, yaitu Injil. Saudara, di dalam Injil ini, yaitu Injil Lukas, kita membaca bagaimana berita malaikat kepada Maria yang terheran-heran bagaimana mungkin dia bisa hamil tanpa dia punya suami. Yusuf disebut Alkitab adalah suaminya, namun dia juga adalah tunangannya. Mengapa demikian? Karena di dalam sistem pernikahan orang Yahudi pada masa itu, maka pernikahan diawali dengan pertunangan. Pertunangan pada masa itu sudah meresmikan. Laki-laki dan perempuan sudah menjadi suami istri. Bedanya adalah mereka tidak hidup bersama sebagai suami istri. Setelah lewat 1 tahun, barulah mereka mengalami yang disebut perkawinan. Dan disitulah mereka mulai hidup bersama. Dan saudara, kita harus tahu, Maria dan Yusuf dalam status pertunangan. Jadi, Yusuf pun disebut suami Maria. Tetapi dia pun disebut tunangannya. Dan mereka belum hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena itu, saudara, ketika malaikat berkata bahwa Maria akan hamil, dan yang dikandung itu Mesias, Maria terheran-heran karena dalam sejarah dunia ini tidak pernah ada seorang perawan tanpa laki-laki dia mengandung. Maka jawaban malaikat seperti ini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara, kita tahu secara medis bahwa kehidupan itu berasal dari benih laki-laki, bukan benih perempuan. Benih laki-laki itulah kehidupan. Sehingga saudara-saudara, Alkitab selalu menyebut keturunan itu dari seorang laki-laki. Memang wanita yang melahirkan. Tetapi ketika bicara keturunan, maka saudara, disebutlah nama laki-laki itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukanlah keturunan dari Yusuf. Karena tidak ada benih laki-laki yang dikandung oleh Maria. Tetapi benih yang hidup itu berasal dari Roh Kudus yang turun ke atas Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi Maria. Sehingga Maria mengandung Yesus Kristus, yaitu Mesias itu. Maka kita berkata apa? Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus bukan anak Adam, dia adalah anak Allah. Karena dia bukan keturunan dari Yusuf. Saudara, kita harus tahu bahwa seluruh keturunan Adam, dia adalah orang berdosa. Tidak seorang pun yang keturunan Adam tidak berdosa. Bagaimana dengan Yesus? Saudara, Yesus bukanlah
di bawah benih laki-laki, yaitu keturunan Adam. Tetapi dia adalah dari Roh Kudus, maka dia disebut anak Allah. Sehingga saudara, Yesus Kristus memang dilahirkan sebagai manusia, tetapi Alkitab mengatakan sesungguhnya dia adalah anak Allah itu. Maka disebut dia itu kudus. Saudara, kata kudus di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi tahu kata itu berbicara tentang Tuhan Allah. Dialah yang kudus. Di dalam kitab Yesaya disebut kudus, kudus, kudus 3 kali, saudara. Itu menyangkut siapakah Allah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus lahir sebagai manusia, itu adalah kebenaran. Tetapi saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa eksistensi Yesus bukan semata-mata pada saat kelahirannya. Eksistensi yang sejati daripada Yesus sudah ada dan kekal, karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dia adalah yang Maha Kudus itu sendiri. Saudara, itulah Natal, yaitu bukan saja kelahiran seorang manusia Yesus, tetapi kedatangan dan lawatan dari yang Maha Kudus, yaitu Tuhan Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Saudara, jikalau Yesus hanya sekadar seorang nabi, maka Natal tidak ada istimewanya. Karena nabi-nabi sebelum Yesus itu sudah sangat banyak sekali, dan nabi-nabi yang hebat. Seperti Nabi Elia. Saudara, seberapa hebat dia, saudara? Dia sangat hebat, bukan? Saudara, Natal menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Karena yang datang itu adalah yang Maha Kudus, Tuhan Allah itu sendiri. Dialah Yesus. Dia rela datang jadi manusia, karena dia menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara menerima dia, saudara, hidupmu akan berubah 180 derajat. Karena engkau menerima lawatan daripada Allah yang Maha Kudus itu, Tuhan pencipta alam semesta. Saudara, bayangkan ketika engkau menerima kasih-Nya, betapa besar kuasanya mengubah hidupmu. Saudara, biarlah di Natal tahun ini engkau mengalami kuasa dan kasih Tuhan yang dahsyat itu, yang sanggup mengubah hidupmu, bukan sekedar lahiriah semata-mata, tetapi dari batinnya engkau. Bukan sekedar yang fana, tetapi mengalami pemberian Tuhan, yaitu hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Natal tahun ini, sekali lagi kami menyadari Tuhan melawat kami. Dan kami tahu ya Tuhan, lawatan-Mu, lawatan kasih, tapi lawatan kuasa Tuhan yang mengubah hidup kami. Bantu kami, boleh membuka hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.